Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan KWK. Siang ini saya berada di Istana Kenegrian Kampar di Desa Koto Prambahan. Di sebelah saya paling ujung ada Kepala Desa Koto Prambahan, Bapak Sahrul Datuk Jolelo. Di tengah ada Pak Mus Melayu, Ketua DPK Partai Golkar Kecamatan Kampar. Dan ini yang sebetulnya kita tunggu-tunggu, Bapak Haji Repol. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar. Tadi pagi pukul 7.30 beliau sudah ada di Desa Koto Prambahan. Tujuannya adalah mengikuti kegiatan gotong royong bersama warga masyarakat Desa Koto Prambahan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Setelah tadi bergotong royong dari pagi sampai siang ya Pak, dan menyaksikan apa yang ada di lapangan, termasuk masalah antusiasme masyarakat untuk bergotong royong. Tadi ketika di lapangan saya juga menyaksikan sendiri bahwa nilai gotong royong ini memang perlu dihidupkan lagi. Mengapa harus dihidupkan? Karena sebelumnya gotong royong itu memang menjadi akar fondasi kita ya Pak. Nah, bagaimana Pak Repol memandang kondisi ini sekarang di masyarakat? Iya memang gotong royong itu sebenarnya untuk kondisi Kampar masih banyak warga kita yang gotong royong. Saya lihat ada di komplek-komplek perumahan, ada di desa-desa ekstran, itu masih semangat gotong royong masih ada. Dan di Bangkinang saya lihat masih ada gotong royong bangun masjid, enggak semuanya sistem upah masih, tapi memang sudah mulai luntur ya, menurun. Nah ini kan kuncinya tetap di top manajernya. Top manajer. Tetap manajer. Ada masjid maka kunci di Pengurus masjid. masjid. Bagaimana memberdayakan potensi-potensi. Di situ ada tukang. Kenapa kita cari tukang keluar? Sewa-sewa, gotong royong, ya kan? Di situ ada yang punya tenaga, ada gabung, gotong royong. Itu tingkat ada masjid, ada mungkin di tingkat levelnya dusun, naik ke atas levelnya desa, ya kan? Tentu ada yang memotori. Memang tak semua akan bisa main bersama. Karena ada kesibukan. Ada kesibukan, dia ada faktor pertama memang kemalasan. Pasti ada kan? Ada dia punya waktu, tapi di rumahnya banyak. Berarti tak hobi bersosialisasi, tak hobi bermasyarakat, ya. Sense kepeduliannya itu Rasa kepedulian. itu nah, Anda memang dia punya kepedulian tapi tak ada waktu. Mungkin yang tidak punya waktu ini kalau memang dia merasa bersama, saya memang tak hadir secara fisik tapi menyerupai saya hadir. Iya. Ada kopi mungkin. Ini kan belum ada kopi di Bakades kan? Iya. Ada mungkin yang ngantar. Ada yang ngantar kopi, teko. Ada yang ngantar bakwan. Ada yang ngantar teh, ya kan? Ada mungkin yang ngantar cola, ya kan? Maka dia menyerupai dia yang hadir gitu. Maka yang punya waktu hadir. Ini semangat ini diteruskan, dibentuk kunci ya yang memontorinya, pertama tentu top manajernya, ya kan? Jadi dari apa yang disampaikan Pak Repol tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa budaya gotong royong itu masih kuat di Kabupaten Kampar. Nah, kalau seandainya terjadi penggerusan itu mesti harus dicarikan solusi jalan keluarnya supaya itu bertahan. Salah satu cara yang ditawarkan tadi adalah top manager. Pemimpin-pemimpin di suatu wilayah diharapkan berperan mengajak masyarakat untuk kembali ke gotong royong. Ini suatu masukan yang sangat berharga sekali. Pak Repol, saya ingin bertanya lah sedikit tentang ini. Tadi Pak Repol juga
melihat kondisi masyarakat yang ada di desa Kota Prambanan. Kebetulan dia sakit ya Pak. Nah, ini kan juga menjadi suatu PR kita bersama sebenarnya. Nah, sebenarnya seberapa mampu pemerintah membantu masyarakat untuk keluar dari persoalan-persoalan, terutama yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan. Kalau kebijakan kita di DPRD. Ya, jadi secara konsep sudah sangat bagus ya. Pertama dulu soal pendidikan itu waktu itu saya kebetulan di ketua komisi waktu itu, lalu saya undang Pak Kadis itu atas aspirasi kawan-kawan mahasiswa waktu itu tentang kami, lalu kami fasilitasi, kita undang Kadis waktu itu Pak Jawahir, Kadis pendidikan. Maka kita sepakati agar dinas menghitung, membuat formulasi ada sekolah gratis SD, SMP, SMA. Waktu itu SMA masih di kabupaten. Selesai sepakat. Makanya sekarang sekolah gratis kita di Kampar. Nggak ada bayar kan? Ada yang setuju dan tak setuju. Bagi sebagian tak setuju karena dengan sekolah gratis semangat sekolah ada lagi. Iya. Ya kan? Ada lagi semangat sekolah anaknya karena sekolah gratis gitu. Tapi kondisinya gitulah gratis. Dan lagi kita berbanding kita untuk soal sekolah. Kesehatan tak ada istilah anak-anak kita masyarakat Kampar ini tak berobat. Tak ada istilah tak bisa berobat. Pertama ada BPJS dengan sekolah mandiri, bayar sendiri, kan itu sudah sekian jumlah, saya nggak tahu jumlah. Ada yang dibayarkan oleh APBN, namanya BPJS KIS, BPJS PBI APBN, dibayarkan oleh APBN sekian ribu jumlahnya, sekian 10.000 jumlahnya. Ada yang dibayar oleh Pemda Kampar bekerjasama dengan provinsi, apa namanya, pembayaran itu ada dibayar oleh provinsi sebagian dari kita, 51% dibayar oleh provinsi, 49% dibayar oleh Pemda Kampar, ya kan? Itu jumlahnya sekitar 52.000 jumlah warga yang ditanggung melalui PBI APBD itu. 52.000 itu kategorinya tidak mampu. Mampu. Jadi syaratnya tetap ada rekom dari SKTM, surat tanda mampu dari desa. Nanti masuk ke dinas sosial, nanti dibuat di ramut situ, diajukan ke BPJS. Tapi kita bayar. Tapi memang sayang Pemda Kampar tak komit dengan itu. Karena ada penunggak sampai ini masih kewajiban kita tak bayar. Nah, saya tanya kepada padahal itu sudah dialokasi. Sudah disepakati. Oh, disepakati. Ada harusnya dialokasikan oleh ternyata tadi dapat laporan tak dialokasikan. Maka ada hutang kita ke BPJS itu sekitar 4 miliar lebih. 4 miliar. Itu tahun berapa? Tahun ini. 2021. Nah, harusnya dibayar, tapi ternyata Pemda Kampar tak membayar, hanya dialokasikan 2 miliar. Maka tak sesuai kewajiban kita dengan yang dibayar dengan apa? Yang dianggarkan dengan yang wajib dibayar. Lalu ada polanya jam kesda. Kalau tak dibayar oleh PPG, maka ada jam kesda. Jadi kalau ada yang sakit, dia nggak punya tanggungan, dia susah hidupnya, maka ada jam kesda. Syaratnya apa? Cukup hanya surat kita mampu dari desa tekan sama camat, ketahui camat, bawa ke Bangkinang itu, lalu dia obat, tidak ada masalah. Ya kan? Nanti klaimnya kemana? Klaimnya ke jam kesda. Artinya DPRD selama ini sudah memberikan laluan, memberikan solusi, tetapi memang ini belum berjalan mulus. Ya, ini kebijakan daerah, ya. Bukan kebijakan DPRD, ini kewajiban daerah. Kebijakan yang dibuat oleh daerah itu untuk melayani warganya dalam konteks kesehatan. Itu clear, ada masalah. Tinggal persoalannya komitmen. Itu yang kita sayangkan dengan eksekutif. Ternyata ada hutang. Nah, tadi contoh ada warga kita di Pekanbaru, tadi lapor ke saya, sampai utang 70 juta hutangnya.
Tadi saya cross check, ternyata ini miss sebenarnya. Ini harus memang semuanya terlibat harusnya. Saya sudah jalan keliling Kampar ini, sudah 17 tahun di DPRD ini kan, dan clear berdiskusi soal udah diimplements 3-4 tahun belakangan. Ini kan soal komunikasi dengan warga saja gitu. Persepsi warga selama ini ketika sakit pikirannya gelisah. Kenapa? Berobat. Kita berobat ujung-ujungnya gelisah, bingung, nama sakit akhirnya. Nah setelah saya cross check, maka yang jamu kesda itu ada 2 macam. Ada jamu kesda yang kita bayar ke, kalau ada rujukannya, nah ini kasus nanti kita dirujuk ke Repin Ahmad. Kita bayar ke Repin Ahmad, Pemda Kampar. Tapi kalau kita ajukan ini ke provinsi, dapat rujukan dari rekomendasi dari Dinkes provinsi, maka tanggung jawab Pemprov provinsi. Tapi syaratnya harus ada rekomendasi dari Dinkes provinsi. Nah yang kita ini tak ada mungkin, makanya tagihnya ke Kampar. Nah ketika ditagihnya ke Kampar masih berhutang ternyata di Repin Ahmad. Ya sudah Repin Ahmad masih berhutang, maka tak mau dilayani mereka. Maka harusnya nanti yang ke depan ini, saya dapat informasi baru tadi, berarti jangankan masuk akal ini, karena jangankan di Repin Ahmad, di SMP Baginang saja masih hutang untuk Pemda Kampar. 9 miliar lebih tagihan hanya dibayar tahun ini, ke BDP 2 miliar, masih hutang 7 miliar tahun ini. Besok tahun depan lagi nambah lagi gitu. Ini kan keseriusan nih, soal keseriusan Pemda untuk fokus kepada tanggung jawabnya soal kesehatan. Dan harus nanti ke depannya yang 70 juta itu kita diskusikan dengan Pemprov bagaimana ini diselesaikan, karena akan susah gitu kan. Itu ternyata pengalaman. Artinya apa? Soal pendidikan clear, soal kesehatan itu clear, tinggal lagi keseriusan saja. Jalurnya ada, jalannya ada. Gak ada lagi istilah warga Kampar yang tak bisa berobat. Apalagi yang terlantar di RSUD. Kita ada tagihan 7 miliar. Jadi sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Repo terkait dengan masalah pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat, baik itu pendidikan maupun kesehatan. Dan beberapa waktu lalu Partai Golkar Kampar menerima hibah. 1 unit ambulans ya. Kita tanya dengan Pak Repo apa yang terjadi kemarin di mobil banyak, berapa unit? Kita baru 1. Jadi DPP Golkar itu membuat kebijakan bahwa Golkar harus memiliki klinik. Ya. Berarti itu bukan ambulan sebatas untuk mengangkat orang sakit, bukan. Kita klinik. DPP sudah diresmikan, sampai Provinsi Riau kemarin juga sudah diresmikan, dan sampai ke kota. Nah, kita termasuk salah satu yang tercepat menyiapkan yellow klinik. Kita dalam artian Kabupaten Kampar. Dan klinik kita ini, yellow klinik ini, klinik Golkar ini, kita fasilitasi dengan ambulan. Jadi ambulan ini bukan sekedar bawa orang sakit aja, tapi bisa berobat sama kita. Disiapkan tenaga gitu? Iya, disiapkan. Soalnya masih dalam proses ini, ada dokternya. Minimal kita untuk berobat dari awal ya. Pertolongan pertama. Nanti kita rujuk ke RSUD Bangkinang. Kalau nggak bisa dirujuk ke Repin Ahmad. Nah kita punya ambulannya. Nah itu murni kita yang beli. Bagaimana cara mengaksesnya? Misal saya butuh atau Pak ada kontak telepon saya. Kebetulan karena sopirnya belum baru dapat kemarin dan kita belum yakini keaktifan sopirnya, maka yang di mobil itu saya buat nomor handphone saya sama istri saya. Itu untuk jangka panjang, mungkin ketika sopir sudah dapat chemistry-nya aktif, ya mungkin nanti kontak ke sopirnya. Ada berapa target yellow clinic yang mau dibuat? Kita punya semangat untuk membentuk ini di beberapa minimal wilayah. Jadi ada wilayah Kampar ini, ada wilayah Guok, 13 Kota Kampar, ada wilayah Kampar Putri, Silu, wilayah Tapia. Kita
per wilayah. 52 desa berapa? 52 kecamatan. 21 kecamatan. 21 kecamatan. Minimal separuh. Iya, 6 wilayah lah. 6 wilayah. Karena kita kan ini soalnya kan yang sulit itu kan soal dokternya. Ada dokter yang standby, ada perawat standby. Jangan nama saja itu yang beratnya. Tapi kita sebenarnya sudah ada komitmen di wilayah Kampak ini satu, ada dokter yang siap untuk itu. Ya. Dan masyarakat tidak dibebani biaya total. Sobat tidak. Makanya ini kita akan bersamakan dengan BPJS juga. Oh, dikerjasamakan juga. Ya, jadi kalau ada yang sudah dapat BPJS, ketika berobat itu dia bawa BPJS-nya. Tapi ketika dia berobat lalu dia susah, jadi kawan KWK jelas seperti apa yang disampaikan dari beberapa persoalan yang selama ini ditekuni oleh Pak Repol, baik dalam kunjungan ke lapangan atau aktivitas di DPRD. Beliau ini termasuk orang yang fokus di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan terakhir di Golkar dia membeli mobil klinik berjalan atau yang klinik standby di Golkar. Klinik standby di Golkar. Mobilnya jalan. Ya. Wah, mobilnya jalan. Kliniknya ada di Golkar, mobilnya jalan menjemput pasien. Nah, mobil ini standby, ini kalau yang sakit, kalau butuh bawa ke klinik kita bawa ke klinik kita. Tapi kalau dia mau rujukan harus silakan, kita standby. Cuma memang tinggal mungkin ini kan apa namanya, kalau di soal operasional ini mungkin yang kami sampaikan kan aku bilang semuanya gratis gitu ya. Mungkin yang jauh-jauh kalau ada bantuan operasional lebih bagus, ya kan. Tapi kalau dia susah kita bantu. Tapi ke dalam kota semua kita bantu full. Jadi ada yang meninggal butuh ambulan silakan kontak. Ada yang sakit mau diantar silakan kontak. Kalau dulu sebelum punya ambulan mobil saya bawa, besok sudah ambulan bawa. Udah ambulan ya. Puas nggak? Insyaallah. Puas. Ya kalau gimana ya? Saya ini kan susah juga kan. Susah dari orang tua sampai sekarang. Dan tentu ketika membantu orang ada kepuasan batin. Jadi itu ya kawan mereka. Terakhir yang disampaikan beliau bahwa apa yang dilakukan ini murni untuk kepentingan masyarakat dan apa yang diperjuangkan juga atas aspirasi masyarakat. Dan kita berharap Pak Repol serta kawan-kawan di Golkar serius untuk membangun kampungnya, membangun Kampar secara keseluruhan, membangun Riau dan membangun Indonesia. Nah tadi beliau juga ketika ada di Desa Koto Prambahan, saya lihat sendiri dia tanam bunga, ambilnya bunga ditanam di pinggir kuburan. Bahkan dia tadi punya mimpi. Kita tanya mimpi apa tadi Pak Repol? Nanam bunga. Iya, tadi saya himbau masyarakat melalui Pak Kandes. Ini ikonnya luar biasa, ini ada istana. Ada, ini ikon. Ini istana ini kalau tak dikunjungi oleh masyarakat, oleh wisatawan, ini otomatis jadi rumah hantu gitu. Ya kan? Ini kan kondisinya kita lihat ini nggak disapu kan? Ini kan PR nih. Nah, ini makanya saya tadi bilangkan lebih awal. Mengapa sebab itu untuk ini saya melihat juga sehingga ada pikiran-pikiran baru. Nah, real saya lihat. Nah ini kan tentu harus ada solusi di soal pemeliharaan. Kita membangun ini gampang, membangun ini paling enteng lah, susah. Tapi yang berat itu adalah memelihara. Itu berat lah. Nah, ini bapaknya disuruh jaga, saya nggak tahu apa dikasih hotel. Benar lah. Kalau dipikir kan, mungkin ada vendor satu orang di lintas wisata. Ada vendornya ya, kita 2 orang lah. Ini berat nih. Kalau memang serius kita menjadikan ini sebagai tempat wisata, itu minimal nih 4 atau 5 orang nih. Harus di tempat. 3 orang minimal nih. 1 nyapu ini, 2 lah minimal. Nyapu halaman sama tempat, lalu yang kedua ada 1 orang pemeliharaan tamannya. Rumputnya tinggi nih. Ya. Minimal 2 yang digaji oleh benda Kampar. Maka ketika ini bagus, rapi, tertata baik, ya kan, diikuti oleh warganya yang menata rumah masing-masing. Masuk kita dari simpang Danto dan simpang Timun, sudah masuk selamat datangnya dengan bunga yang terjajar rapi, indah. Ya kan, masuk dari simpang Timun juga sama, warganya ramah-ramah.
cantik ya kan, pinggir jalannya, nyampe di sini, lalu tempatnya pun bersih kan gitu. Tapi kalau masuk sini kan kotor, gimana wisatawan ingin betah di sini? Gitu. Ini PR saya kira yang mesti dipikirkan. Ini mimpi kami bagaimana Kota Prambanan yang punya ikon ini, ada masjid tuanya, pasar tuanya, sudah punya ikon, ada hutannya. Ini kan cantik sebenarnya, ada itu apa namanya kayu apa bio. Nah, sagu itu kan ikon juga. Bisa jadi ya gantung warganya, mana tahu ada warga yang bisa membantu sagu, tapi kecil-kecilan ya, kok sagu betapa belajar situ, tapi difasilitasi. Kalau kita pergi ke rumah lontik di ada motif jeruk sendiri, panen jeruk sendiri. Ada apa di kok tuh namanya di rumah lontik tuh panen jeruk sendiri. Nah yang tebu menggelek tebu, apa lagi buat makan berulang. Bukannya ada ikon-ikon yang perlu ditampilkan, ini kan bisa nih ikon bio. Punya pohon sagu, tinggal bikin mie sagu. Iya. Walaupun kecil-kecilan, tapi ini kan menarik wisatawan. Kita mau ke Istana Raja Kota Prambanan lah. Apa yang itu ada lihat Istana Rajanya, ada lihat masjid tuanya, ada pasarnya nanti mungkin yang menjual kuliner yang khas ini. Kita melihat mie sagu, betapa membuat sagunya. Tadi dikembangkan pohon sagunya. Lalu indah Pak, jalannya ada bunga-bunga. Sesuatu yang dalam angan-angan kita sudah Wisata sehat kan? desa wisata yang sebenarnya. Ya, baik kawan KWK, sudah panjang lebar kita bercerita dengan Pak Repol, mulai dari tujuannya kedatangannya ke desa Kota Prambanan, kemudian beberapa yang kita singgung terkait dengan pelayanan kesehatan. Tidak lengkap perbincangan ini tanpa meminta respon dari kepala desa. Ini yang harus saya lakukan, termasuk dengan Ketua DPK Golkar Kampar. Pak Wali Sahrul, sedikit apresiasinya terhadap kegiatan yang dilakukan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang berkenan hadir desa Kota Prambanan ini, desa yang telah disampaikan banyak potensi yang dibangkitkan itu dengan harapan sesuai apa yang kita inginkan. Gotong royong tercetus dari keinginan masyarakat, bukan semata-mata Ada instruksi dari atasan pemerintahan. Dan pemerintahan siap membahas bagaimana desa ini menjadi desa yang apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Kami pemerintahan desa dalam tanda kutip adalah pekerja sebagai tanggung jawab apa yang dilaksanakan, apa yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat desa Kota Prambanan. Contohnya seperti gotong royong kita laksanakan tadi, asas manfaatnya sangat besar. Adanya lingkungan bersih, pandangan dari luar, ada tatanan kehidupan yang bermasyarakat yang bagus. Itu tentu ucapan terima kasih kepada masyarakat yang antusias ikut bergotong royong bersama-sama dengan Bapak Haji Repol yang berkenan hadir di desa kita. Ya, singkat seperti yang disampaikan oleh Pak Wali bahwa pemerintah desa sangat siap untuk memfasilitasi kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya di wilayah kuburan, tetapi juga di lingkungan-lingkungan perumahan seperti Parit dan lain sekitarnya. Dan kegiatan itu sudah dilangsungkan sebetulnya. Bahkan untuk wilayah kuburan tadi pagi itu dibentuk pengurusnya, diambil dari beberapa suku, kemudian diminta untuk mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan sejenis dalam tempo waktu sekali dalam 3 bulan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat.
Terakhir, saya minta tanggapan dari Pak Mus selaku Ketua DPK Kecamatan Kampa. Mudah-mudahan beliau memberikan saran yang baik kepada kita. Pak Mus, tanggapannya? Terima kasih. Sebelumnya kami juga tentu mengucapkan terima kasih kepada khususnya kepada pemerintahan desa Kota Prambahan karena gotong royong dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini sebenarnya sejalan dengan apa yang kami programkan khususnya di Kota Kampa. Kami memprogramkan hal-hal seperti ini untuk bersosialisasi dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Untuk kedepannya tentunya kami berharap hal-hal seperti ini untuk pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Kampa ini umumnya untuk tidak segan tentunya untuk mengajak kami dalam bergotong royong bersama berbaur dengan masyarakat. Artinya membuka diri. Kalau ada kegiatan sejenis, tidak hanya gotong royong. Tidak hanya gotong royong, yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Sosial. Cukup. Ya, singkat padat. DPK Golkar Kampa siap diajak bekerja sama untuk membantu masyarakat dalam banyak hal, termasuk gotong royong seperti yang disampaikan oleh Pak Mus dan disampaikan oleh Pak Repol tadi. Kawan KWK, demikian bincang kita dengan Bapak Repol, dengan Pak Mus, dengan Pak Kepala Desa Kota Prambahan. Salam dari kami. Pesan terakhir yang bisa kami sampaikan dari apa yang dibincangkan tadi bahwa Indonesia itu hebat, desa itu hebat, Provinsi Riau itu hebat, Kabupaten Kampar itu hebat, bukan semata dari pemimpin, tetapi juga dari masyarakatnya. Pondasinya adalah gotong royong, karena pondasi itu adalah peninggalan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.